Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita sehingga kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk memulai pelajaran sekolah sahabat kita. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sehingga kami mengerti akan pembelajaran sekolah sahabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk sekolah sahabat kita, pelajaran yang kelima, 29 Januari, ialah Yesus pemberi perhentian. Nah, yang menjadi pertanyaan besar sekolah sahabat kita ialah bagaimana buku Ibrani itu menjelaskan bahwa Yesus itu pemberi perhentian. Ayat hafalan kita terdapat di dalam buku Ibrani 4 ayat 9 mengatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Tuhan. Pendahuluan sekolah sahabat kita. Ibrani 1 dan 2 memusatkan perhatian kepada penabalan Yesus sebagai penguasa dan pembebas umat Tuhan. Kemudian Ibrani 3 dan 4 memperkenalkan Yesus sebagai orang yang akan memberikan hari perhentian bagi kita. Apa perhentian itu? Ini adalah jenis istirahat khusus yang telah ditawarkan tetapi belum selesai. Beberapa orang sudah menikmati istirahat itu, tetapi sebahagian besar belum. Itu adalah istirahat yang sama seperti yang dinikmati Adam dan Hawa setelah penciptaan. Kita akan menikmati perhentian ini pada hari kita akan memasuki kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Itu makanya saudara, untuk mempelajari lebih dalam pelajaran sekolah sahabat kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang Anda ada di screen saudara, ya. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu istirahat mana yang ditawarkan kepada Israel. Negeri itu sebagai satu tempat perhentian. Nah, bagaimana buku Ibrani menjelaskan negeri itu sebagai satu tempat perhentian? Ulangan 12 ayat 10 mengatakan, tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram. Di sini saudara, Tuhan menawarkan 2 jenis istirahat kepada bangsa Israel, yaitu suatu tempat untuk beristirahat dan suatu waktu untuk beristirahat. Abraham dijanjikan bahwa keturunannya akan tinggal di Kanaan, dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Tujuan Tuhan memberikan tanah itu kepada Israel bukan sekadar supaya mereka memilikinya, tetapi Tuhan membawa mereka kepada dirinya sendiri. Kanaan akan menjadi Eden kedua di mana Tuhan dan Israel akan menikmati istirahat dan kebersamaan. Ulangan 12 ayat 9. Pertama, mereka harus mengusir orang-orang yang telah melampaui batas kejahatan dan menghapus sepenuhnya penyembahan berhala dari negeri itu. Saudara, di sisi lain, Tuhan memberi mereka Sabat sebagai suatu momen khusus untuk mengingat penciptaan dan penebusan, sehingga menikmati istirahat ilahi. Seterusnya, tajuk yang kedua, yaitu mengapa Israel tidak masuk perhentian itu. Jawabannya adalah karena tidak beriman. Bagaimana buku Ibrani menjelaskan mengapa bangsa Israel tidak masuk ke perhentian yang dijanjikan? Mengapa?
dengan iman mereka. Ibrani 3 ayat 19 katakan, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Siapa yang terlibat dalam kisah ini, dalam cerita ini? Sebelumnya saudara, kita perhatikan generasi yang meninggalkan Mesir melihat perbuatan luar biasa dari Tuhan. Tidak seperti generasi lainnya. Mereka melihat bahwa akan terjadi 10 tulah di tanah Mesir. Kemudian peristiwa bagaimana mereka menyeberangi Laut Merah. Kemudian keajaiban mana yang diterima oleh bangsa Israel setiap hari cukup menjadi makanan. Kemudian mukjizat air keluar dari batu setelah dipukul oleh Musa. Dan yang terakhir, kehadiran Allah melalui awan dan api. Inilah mukjizat yang mereka sendiri saksikan bersama dengan Musa. Namun hanya Kaleb dan Yosua yang percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya di gerbang Kanaan. Ketidakpercayaan dari 10 pengintip lainnya dengan cepat menyebar di antara orang-orang. Mari kita tidak mengikuti teladan mereka, tetapi memperkuat iman kita yang lemah dan saling menguatkan. Ibrani 12 ayat 12. Pena Inspirasi mengatakan, negeri yang kita tuju dalam segala hal jauh lebih menarik daripada tanah Kanaan bagi anak-anak Israel. Apa yang membuat kemajuan mereka terhenti hanya dengan memandang tanah yang baik itu? Ketidakpercayaan mereka sendiri yang membuat mereka mundur. Mereka tidak mau mempertaruhkan apapun demi janji-janji Allah. Jika berdiri seolah-olah di perbatasan Kanaan surgawi. Jika kita memiliki iman dalam janji-janji Tuhan, kita akan menunjukkan bahwa kita tidak hidup untuk dunia ini, tetapi menjadikannya urusan pertama kita untuk mempersiapkan negeri suci itu. Seterusnya tajuk yang ketiga yaitu bila kita masuk perhentian ini, hari ini jika kamu mendengarkan suaranya. Bagaimana buku Ibrani menjelaskan bahwa hari ini adalah masa untuk masuk perhentian itu? Apa maksud hari ini? Ibrani 4 ayat 7 katakan, sebab itulah menetapkan pula suatu hari, yaitu hari lain. Perhentian yang dijanjikan Tuhan kepada Israel dan kepada seluruh umat manusia tidak sepenuhnya diberikan ketika Kanaan ditaklukkan. Dan bahkan ketika Israel menguasai semua tanah perjanjian pada zaman Daud dan Salomo, 2 Tawarik 9 ayat 26. Istirahat ini adalah persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Itu sudah tersedia bagi kita semua sejak penciptaan. Bahkan hari ini beberapa orang telah memasukinya dan yang lain akan segera melakukannya. Hari ini kita dipanggil untuk mengakui bahwa Tuhan telah setia kepada kita dan bahwa kita memiliki cukup sebab untuk segera menerima undangannya. Seterusnya saudara, topik atau tajuk yang keempat. Manakah perhentian Allah? Masuk ke dalam perhentiannya. Bagaimana buku Ibrani menjelaskan masuklah ke dalam tanah perjanjian Tuhan? Ibrani 4 ayat 10 katakan, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Kita didorong untuk memasuki perhentian Tuhan, bukan perhentian kita. Ada dua momen dalam Alkitab ketika Tuhan beristirahat.
Sabat dalam Kejadian 2 hingga 3. Dan setelah pembangunan bait suci, pada bahagian pertama Sabat, dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, pemimpin bait suci, janjinya telah digenapi. Istirahat pertama rosak oleh dosa, dan yang kedua tidak lengkap. Tuhan masih rindu untuk memberi kita perhentian yang penuh dan sempurna, seperti Adam dan Hawa yang diberikan pada Sabat pertama mereka. Dia akan memberikannya kepada kita setelah taktanya didirikan di Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 3. Mahukah Anda memasuki perhentiannya? Seterusnya tajuk yang terakhir, yang kelima, yaitu bila kita akan menikmati istirahat ini, bayangan kepada ciptaan yang baru. Bagaimana buku Ibrani menjelaskan bila kita akan menikmati istirahat ini? Ibrani 4 ayat 10 katakan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berjanji dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Beristirahat dari apa? Pada saat kita memasuki perhentian Tuhan, kita dibebaskan dari pekerjaan kita sendiri. Ketika kita menerima Tuhan sebagai pencipta dan penebus kita, seperti perintah tentang Sabat yang mendorong kita untuk melakukannya. Artinya, kita bebas dari usaha mencapai keselamatan dengan usaha kita sendiri. Ketika kita menerima keselamatan yang Yesus tawarkan, kita menemukan jiwamu akan mendapat ketenangan. Inilah cara kita memasuki perhentiannya. Di sisi lain, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ini adalah perhentian masa depan yang sempurna dan bebas dari dosa. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ibrani 4 ayat 11. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa poin yang pertama, Tuhan menawarkan suatu negeri sebagai satu tempat perhentian. Israel tidak masuk perhentian itu karena tidak kuat iman. Oleh sebab itu, pertahankanlah iman itu. Poin yang ketiga, kita boleh masuk ke perhentian itu hari ini jika kita mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan. Kita semua diundang untuk masuk ke dalam perhentian yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan. Kita pasti akan menikmati istirahat ini. Yang penting, tetap setia, tetap semangat mempertahankan iman yang Tuhan karuniakan. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat kepada setiap yang mendengar atau mempelajari sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami sehingga kami mengerti akan pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.